pelajaran PPKN tema 9 subtema 1 dan 2. Sebelum Ustazah memulai pelajaran pada pagi hari ini, bersama-sama marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan teman-teman fokus. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Materi ini sebelumnya sudah pernah muncul kalau tidak salah di semester yang semester ganjil ya. Kita sudah pernah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih kita kok belajar tentang persatuan dan kesatuan. Apa sih pentingnya? Nah, oke, ini sudah Ustazah rangkum. Jadi makna penting persatuan dan kesatuan yang pertama adalah terjalinnya rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Karena teman-teman tahu sendiri Indonesia adalah negara kepulauan di mana terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut, maka ada suatu alat yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Lanjut ya. Kemudian makna penting persatuan dan kesatuan yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. Yang ketiga adalah menjalin rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Jadi meskipun kita berbeda suku, agama, ras, kita masih tetap bisa berhidup secara berdampingan, hidup rukun dan rasa harmonis karena dengan adanya persatuan dan kesatuan ini. Kemudian dengan adanya makna penting yang selanjutnya adalah menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap saling menolong antar sesama dan sikap nasionalisme. Nah, ini erat kaitannya dengan pengamalan sila yang keberapa ya? Ayo. Betul, pengamalan sila yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, dalam sila ketiga tersebut kita sudah pernah mempelajarinya, yaitu mengenai makna penting persatuan dan kesatuan sudah tercantum di sana. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kemudian perilaku bagaimana sih yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, teman-teman, kemarin kita juga sudah pernah mempelajari tentang pengamalan dari Pancasila ketiga persatuan dan kesatuan. Nah, ini kita akan mengupas satu persatu, mengupas lebih detail bagaimana perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini beberapa contoh yang sudah Ustazah rangkum. Nanti teman-teman boleh, misal ada pendapat teman-teman sendiri, boleh nanti ditulis ataupun dicatat ya. Yang pertama, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga adalah musyawarah dalam mengambil keputusan di keluarga. Nah, ada kalanya dalam keluarga itu kan kita sering berbeda pendapat. Misalnya nih, menentukan kira-kira liburan ini mau diisi kemana ya. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang menganut persatuan dan kesatuan, kita tidak boleh egois. Nah, kita harus memusyawarahkan terlebih dahulu meskipun nantinya tujuannya berbeda-beda, tapi dengan adanya musyawarah ini maka bisa diambil suatu keputusan yang disetujui oleh semua anggota keluarga. Kemudian contoh perilaku yang lain, menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri, meskipun itu adalah rumah kalian, rumah teman-teman, tapi di rumah juga ada aturannya. Teman-teman tidak bisa bersikap seenaknya, artinya membuat kotor ruangan tetapi tidak mau membersihkan. Nah, itu salah satu contoh yang tidak mencerminkan perilaku persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena tidak menjaga kebersihan rumah. Padahal kan bekerja bakti, gotong royong membersihkan rumah adalah kewajiban anggota keluarga tersebut ya. Lanjut, contoh perilaku yang lain adalah menghormati anggota keluarga
atau bahkan bisa juga ketika makan bersama, makan malam, sarapan gitu ya, biasanya bisa dilakukan bersama-sama dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mencari contoh perilaku yang lain. Oke, next. Nah, kemudian di sini juga sudah Ustazah rangkumkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, ini pasti banyak nih. Di sini Ustazah hanya mencantumkan 5 contoh ya untuk masing-masing. Yang pertama ada kerja bakti membersihkan kelas. Nah, ini bisa contohnya sudah pernah teman-teman lakukan ya, seperti tiap kelas. Nah, itu sudah berjalan hampir di setiap kelas. Kemudian piket menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Nah, ini meskipun di sekolah sudah ada penjaga sekolah, sudah ada office boy, namun kita sebagai anggota keluarga sekolah, kita tentunya tidak hanya tidak boleh menggantungkan ke OB atau penjaga sekolah, tapi kita juga turut menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Caranya gimana? Caranya nggak buang sampah sembarangan. Kemudian keamanan sekolah maksudnya kalau kita misal punya barang berharga itu jangan dibawa ke sekolah ya, karena akan mengundang tindakan-tindakan kejahatan, entah itu dari luar maupun dari dalam itu sendiri ya. Lanjut, menjenguk teman kelas yang sakit. Nah, ini sudah kita lakukan juga. Biasanya kalau ada teman yang sakit lebih 3 hari biasanya kita jenguk ya. Ini sudah bagus. Kemudian menghormati teman yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Nah, berhubung sekolah kita sekolah Islam ya, tidak ada agama selain Islam, maka teman-teman bisa melakukan yang lain, misal menghormati teman yang berbeda pendapat atau menghormati teman yang berbeda prinsip misalnya ya. Nah, jadi nggak harus berbeda agama, berbeda prinsip juga harus teman-teman hormati, karena setiap orang itu memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda. Contohnya misal si A, dia prinsip hidupnya adalah belajar ketika setelah sholat subuh. Nah, tapi teman yang lain mungkin berbeda, dia belajarnya harus malam hari seperti itu. Nah, itu kan prinsip ya, berbeda prinsip. Meskipun berbeda-beda, tetapi harus tetap kita hormati. Kemudian membantu teman yang kesulitan. Kesulitan ini dalam berbagai hal, misal kesulitan dalam belajar, ada temannya yang sangat susah memahami pelajaran. Nah, teman-teman bisa membantu menjelaskan bagian mana yang kiranya sulit. Kemudian kesulitan dalam hal keuangan, misalnya dia nggak punya alat tulis, teman-teman bisa pinjamin dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Banyak ya teman-teman contohnya yang sering kita jumpai, di antaranya gotong royong, bersihkan lingkungan bersama-sama, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, setiap tatanan masyarakat itu selalu memiliki yang namanya norma atau aturan-aturan. Nah, norma di masyarakat itu biasanya lebih kompleks teman-teman ya. Jadi nggak cuma peraturan yang tertulis, biasanya dalam masyarakat juga ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Contohnya norma kesopanan. Nah, itu kan tidak ada tuh. Nah, misal menundukkan kepala ketika numpang lewat di kerumunan atau mengucapkan permisi, itu kan tidak ada ya tertulis, tapi itu sudah ada norma dalam masyarakat. Jadi mau tidak mau kita sebagai lingkungan masyarakat harus mentaati norma-norma atau aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.
dari persatuan dan kesatuan itu tidak membeda-bedakan suku. Oke. Dan lain sebagainya bisa teman-teman cari sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, oke, setelah kita tahu perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, di sini Ustazah akan memberikan contoh kegiatan apa sih yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu. Nah, di buku tematik sudah ada ya lebih detailnya. Di sini Ustazah hanya merangkum dan memberikan inti dari contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu adalah Festival Budaya Nusantara. Nah, ini teman-teman sudah sering sekali melihat bahkan melakukan ya. Contohnya Festival Budaya Nusantara itu adalah pagelaran tari-tari tradisional atau pertunjukan wayang. Kalau di daerah Banyumas sendiri itu biasanya wayang ya, ada pertunjukan wayang atau pertunjukan tari lengger atau seni ebek gitu mungkin, dan lain sebagainya yang berada di daerah tersebut. Atau kalau di daerah Bali itu ada upacara upacara ngaben, itu biasanya mayatnya ya, upacara pemakaman. Nah, dan lain sebagainya. Setiap daerah itu pasti memiliki kekhasan daerahnya masing-masing. Kemudian hidup berdampingan dalam perbedaan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan di mana penduduknya itu beragam, mulai dari Sabang hingga Merauke. Otomatis perbedaannya juga banyak. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian semangat kekeluargaan, persahabatan, dan saling menolong. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, oke teman-teman, kalau tadi itu adalah inti dari pelajaran di subtema 1, sekarang Ustazah akan masuk materi inti dari pelajaran di subtema kedua ya. Di subtema kedua nanti kita akan belajar ini masih berkaitan dengan subtema 1, yaitu tentang kerukunan. Nah, manfaat hidup rukun. Nah, tentang kerukunan ya teman-teman. Manfaat hidup rukun yang pertama adalah mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian mudah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Dan yang ketiga, dengan adanya hidup rukun itu kita akan merasakan kehidupan yang tenang, tentram, dan nyaman. Karena dengan kita hidup rukun, kita insya Allah tidak akan punya musuh ya. Lanjut. Nah, ini sebetulnya hidup rukun dengan rasa persatuan kesatuan itu saling berkaitan ya teman-teman. Jadi contohnya pun perilaku hidup rukun di keluarga, baik itu di keluarga, sekolah maupun masyarakat itu hampir sama ini ya, saling menghargai, menghormati, makan bersama, membantu orang tua, belajar dan diskusi bersama anggota keluarga yang lain, dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku hidup rukun di lingkungan keluarga. Oke, lanjut. Ini Ustazah berikan contoh, Ustazah sudah rangkumkan contoh perilaku hidup rukun di sekolah. Contohnya minjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan, membantu menjelaskan pelajaran pada teman yang belum mengerti, dan tidak bertengkar ya. Hidup rukun itu artinya tidak bertengkar maupun berkelahi dengan teman, dan hormat dan patuh pada guru, belajar bersama dengan tertib. Lanjut, perilaku hidup rukun di lingkungan masyarakat, menjunjung tinggi nilai Pancasila, kemudian saling tolong-menolong, mengakui persamaan derajat, melakukan kerja bakti atau gotong royong, menghargai pendapat orang lain yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah inti dari pelajaran PPKN untuk hari ini. Di tema 9 dan subtema 1 dan 2 itu